kalau yang ada saat ini insentif yang ada itu adalah yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi yang sudah existing adalah tax allowance tadi atau tax holiday. Jadi itu tinggal dipilih sebenarnya apakah tax allowance atau tax holiday yang dipakai. Kemudian ada juga insentif yang terkait dengan yang saat ini baru dilakukan adalah government drilling. Jadi risiko yang ada di tahap eksplorasi itu nanti sebagian besar dilakukan atau diambil alih oleh pemerintah. Jadi programnya sekarang ini sedang berjalan, diharapkan nanti pada saat pelaksanaannya pemerintah melakukan pengeboran untuk eksplorasi dan setelah itu nanti ada hasilnya setidak-tidaknya lebih dari 50% risiko itu sudah diturunkan, baru ditawarkan ke badan usaha. Nah itu yang saat ini kita lakukan, rencananya sampai dengan 2024 itu ada 22 WKP wilayah kerja panas bumi yang akan dilakukan government drilling dan nantinya setelah ini dilakukan tentunya resiko dari panas bumi itu sudah akan turun dan kita berharap harganya juga sudah di bawah 10 sen. Baik, tadi kami sempat mewawancarai Meti Pak dan dikatakan juga bahwa tantangan yang terbesar terkait dengan pengembangan dari EBT panas bumi di negara kita ini adalah tantangan dan juga aturan yang kerap kali diubah dan juga berbelit-belit. Seperti apa Anda melihat terkait dengan hal ini? Ya mungkin itu yang sudah berlalu ya, karena kita lihat bahwa aturan harga memang di dalam beberapa kesempatan itu beberapa kali berubah memang pada waktu sebelumnya dan itu diatur di dalam peraturan menteri. Nah sekarang dengan upaya yang lebih baik lagi kita mengangkat aturan harga ini menggunakan peraturan presiden dengan harapan nanti tidak gampang diubah-ubah lagi. Nah sebenarnya itu tantangan memang yang sudah kita rasakan sebelumnya dan rancangan perpres ini adalah solusi yang kita tawarkan. Baik, Pak Haris kita ketahui kita mempunyai cadangan untuk panas bumi yang amat sangat besar Pak, bahkan mengalahkan Amerika Serikat kalau kita lihat datanya. Tapi menurut Anda apa yang menjadi mungkin hambatan bagi para pengembang untuk mengembangkan EBT khususnya terkait dengan panas bumi ini di negara kita? Kalau yang ada sekarang ini, kita bicaranya kalau kita bicaranya sampai 15 tahun ke depan, sebenarnya kita menargetkan sampai dengan kapasitas pembangkit kita itu sampai dengan 2035, kita rencanakan kapasitas pembangkit panas bumi kita itu di 9.300 megawatt. Dan saat ini memang ada sedikit perlambatan karena kita tahu bahwa kondisi demand kita yang diakibatkan oleh COVID sedikit terganggu. Kemudian kita juga melihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita sebelum COVID pun juga sedikit tidak seperti yang beberapa tahun sebelumnya. Sehingga memang ini mengoreksi demand yang ada dan juga berimpact kepada supply yang ada. Nah saat ini kita sedang menyusun rancangan umum penyediaan tenaga listrik dari PLN dan diharapkan di dalam 10 tahun ke depan karena ini RUPTL itu memang berlaku atau dibuat untuk 10 tahun. Nah di dalamnya itu kita sudah merencanakan pembangkit PLTP itu sekitar 2.400-an megawatt akan masuk dan setelahnya itu nanti akan kita selesaikan yang sisanya. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.